Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengambil tema yang diberikan oleh Sinode, yaitu Ia tidak di sini, Ia hidup. Mari kita membuka di dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal 24, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu adalah Yesus. Yesus telah menang atas maut. Ia bangkit dan hidup selamanya. Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus pasti menggemparkan semua murid-muridnya pada saat itu. Tetapi bukan hanya murid-murid yang digemparkan, tetapi seluruh dunia gempar mendengar bahwa ada seorang yang telah mati, 3 hari kemudian bangkit kembali dan hidup sampai selama-lamanya. Karena mereka tahu, seluruh dunia tahu, tidak ada peristiwa yang sama terjadi. Hanya kepada Yesus saja terjadi. Yesus hidup. Apa artinya? Mari kita melihat apa arti Yesus hidup. Yang pertama, ketika Yesus hidup, Dia menang atas maut. Ketika Yesus hidup, Dia telah mengalahkan maut. Ketika Yesus hidup, iblis dipermalukan. Sehingga hanya dalam nama Yesus semua makhluk sujud menyembah kepada Allah. Saudara, iblis telah dikalahkan. Siapa yang mengalahkan iblis? Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka dia juga memiliki kuasa, memiliki otoritas yang sama, itu mengalahkan iblis. Jika ada sampai detik ini yang masih takut dengan iblis, yang masih percaya kepada iblis, yang masih mencari dukun, paranormal, bahkan datang ke kuburan meminta petunjuk, hati-hati saudara. Hati-hati, saya mengatakan kepada saudara, sama saudara takut kepada iblis, kepada setan. Padahal Yesus telah mengalahkan. Mari kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan jangan mencari yang lain. Yesus hidup, artinya Dia Allah. Dia berkuasa, Dia raja, Dia kebenaran. Dan ketika kebenaran dikubur, Dia bangkit kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran tidak bisa dikubur. Hanya dosa yang bisa dikubur. Kuasanya yang telah membangkitkan Dia dan akan datang pada hari penghakiman nanti. Mari saudara, kita tahu bahwa Yesus Dia yang berkuasa, Dia Allah. Mari kita datang kepada-Nya. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, karena kita tidak tahu kapan hidup ini berubah. Terlebih virus corona saat ini, Bapak Ibu, saya mengingatkan kita semua, semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin percaya kuasanya, semakin mengagungkan namanya. Jangan sampai kita semakin jauh dari Tuhan. Yesus hidup, artinya Dia menepati janjinya. Dia telah mengatakan bahwa Dia akan bangkit selama Dia hidup. Dia akan menderita dan Dia akan bangkit pada hari itu. Murid-muridnya mungkin heran-heran, ini apa yang Dia katakan orang ini. Tetapi Dia membuktikan bahwa apa yang dikatakannya benar. Dan ternyata Yesus menepati janji. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang telah firman Tuhan janjikan kepada kita, kita harus percaya. Karena Yesus sebagai bukti yang ada bahwa Allah telah membuktikan janjinya. Allah telah berkata bahwa Saya akan mengutus anak tunggal untuk menebus umat manusia dari dosa. Dan kenyataannya benar, Yesus datang. Dan ketika Yesus datang ke dunia, Dia mengatakan bahwa Saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu juga terjadi. Dan sekarang saudara, apa janji Tuhan untuk saudara dan saya? Apakah saudara masih timbang dengan janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Apakah saudara masih meragukan? Jangan sampai seperti orang yang dijumpai oleh musafir.
Ada orang yang selalu bimbang, ada orang yang selalu khawatir, ada orang yang selalu pesimis. Pada akhirnya dia tidak pernah berjalan, dia tidak akan pernah bertemu yang namanya pengharapan. Semua orang melewati yang namanya kebimbangan. Semua orang melewati yang namanya kekhawatiran. Semua orang sering mengalami pikiran pesimis. Semua orang, bukan hanya saudara, bukan hanya saya, tapi semua orang di dunia melewati. Tetapi pertanyaannya, apakah semua orang bisa sampai kepada pengharapan? Belum. Ada kota indah dan permai sedang menanti kita. Jangan sampai kita berhenti pada jalan yang pertama, kita mengeluh. Kita melewati jalan yang kedua, kita mengeluh. Sampai yang ketiga, nama kita menjadi putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita di dunia ini seperti musafir, saudara. Kita seperti musafir yang berkelana, menghadapi berbagai rasa. Ada manis, pahit, asin, berbagai rasa yang mungkin kita tidak suka. Tidak selamanya kita menikmati air manis. Terkadang kepahitan dan juga kegagalan, tekanan hidup kita lewati. Tetapi janji firman Tuhan harus kita pegang. Ada pengharapan. Janji inilah yang harus kita pegang, bahwa selama firman Tuhan berbicara berarti ada harapan. Tetapi saudara bukan anak yang kehilangan orang tua. Kita tidak kehilangan Yesus. Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Yesus selalu menyertai kita sepanjang waktu setiap hari. Kita tidak kehilangan Dia. Maka saya ingin saudara dengan saya tetap berpegang pada janji Tuhan. Berat karena kita adalah seorang musafir.